satu kisah inspirasi dari orang-orang biasa yang tentunya dapat memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Apa sih yang akan kita lakukan setelah kita bekerja, setelah kita punya penghasilan? Apakah kita akan memilih untuk membeli rumah, membeli mobil, atau membangun aset? Pada kisah kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya memiliki visi finansial dalam menata dan mengelola uang. Kita akan belajar dari sahabat kita, Ahmad Hasanuddin, yang dengan kecerdasannya memilih untuk membeli aset terlebih dahulu, baru rumah kemudian. Seperti apa sih kisah lengkapnya dan bagaimana cara beliau dalam mengelola uang? Ikuti terus cerita sahabat, kisah orang biasa yang dapat menghadirkan pelajaran yang luar biasa. Ahmad Hasanuddin adalah seorang guru PNS yang bekerja dan mengajar di SMK Negeri Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sekilas tak ada yang istimewa dari cara hidupnya. Namun, di balik kesederhanaannya ada satu visi ekonomi yang sangat luar biasa. Setelah ia dinyatakan diterima sebagai seorang PNS, maka ia pun menetapkan satu visi finansial yang sangat luar biasa. Ia memilih untuk fokus membangun aset terlebih dahulu. Pada saat itu, ketika kami bertanya, kenapa tidak ingin membeli rumah? Dengan sederhana ia menjawab, rumah itu mati, dia tidak dapat memberikan uang. Namun ketika saya membeli aset, maka suatu saat nanti saya bisa membangun rumah dengan aset yang saya miliki. Alhasil, ia memilih sebagai seorang kontraktor sejati, mengontrak rumah untuk tempat tinggalnya. Di saat yang lain, ia mulai fokus menyimpan sebagian uangnya untuk kemudian dibelikan aset berupa lahan pertanian. Sedikit demi sedikit, ia pun mulai mengumpulkan asetnya, membeli sebidang tanah yang kemudian ditanami tanaman pisang. Sampai dengan hari ini, ada sekitar hampir 6 hektar lahan pertanian yang mampu ia kelola. Itu pun ia dapatkan secara bertahap. Yang menarik, sampai dengan hari ini, walaupun ia telah memiliki aset berupa lahan pertanian seluas kurang lebih 6 hektar, ia tetap saja memilih sebagai kontraktor sejati, memilih menyewa rumah sebagai tempat tinggalnya. Lebih menarik lagi, ia juga memilih untuk tidak membeli sebuah mobil. Menurutnya, mobil itu beban, biayanya terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang akan ia dapatkan. Jika ia butuh, dia tinggal menyewa saja. Itu pun membuatnya merasa jauh lebih murah. Setiap bulan, ia memiliki passive income dari kebun pisang yang dikelola oleh orang kepercayaannya. Ia mendapatkan penghasilan sekitar kurang lebih 10 sampai dengan 25 juta rupiah. Semua tergantung pada kondisi dan harga pisang pada saat itu. Ini tentu saja satu hasil yang sangat besar sebagai sebuah passive income. Di Tempur Sari, di tempat ia mengajar hari ini, ia memang tidak memiliki rumah. Ia memilih sebagai seorang penyewa rumah. Namun, di kota kelahirannya, di kota Malang, ia telah membangun 2 buah rumah. Rumah yang telah ia bangun merupakan hasil dari passive income yang ia dapat dari asetnya. Sama seperti yang pernah ia ceritakan bahwa rumah itu barang mati. Ketika saya membangun rumah hari ini, maka saya kehilangan kesempatan untuk berinvestasi. Saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun kondisinya berbeda. Ketika saya membeli aset hari ini, saya punya potensi untuk membangun rumah esok. Saya punya potensi untuk mendapatkan passive income dan menggunakannya untuk mewujudkan rumah impian saya. Menurut Ahmad Hasanuddin, satu-satunya kunci yang membuat ia mampu konsisten dalam melakukan investasi adalah menyingkirkan gengsi. Sebagai seorang PNS, ia sangat sering mendapatkan cemooh dari teman-temannya. PNS nggak punya rumah, nggak punya mobil, malah sibuk berinvestasi. Dengan santai, ia menanggapinya dengan senyum, tanpa pernah memberikan jawaban atas berbagai cemooh tersebut. Ia memang menyatakan bahwa itu salah satu tantangan terbesar dia. Banyak orang mencemooh cara hidupnya, pilihannya dalam mengelola uang. Namun terbukti, hasil investasi yang telah ia dapatkan hari ini dapat digunakan untuk membangun rumah, termasuk juga di dalamnya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.